Beberapa hari yang lalu gue dapet cerita inspiratif yang kayaknya layak untuk gue sharing di akun YouTube gue ini. Kisah menarik dan sangat inspiratif ini gue dapet dari seorang tukang parkir. Jadi waktu itu gue lagi nganter bos gue pergi yoga di kawasan Gandaria City. Jadi sambil nunggu bos gue ngobrol lah gue sama tukang parkirnya. Awalnya sih ngobrol biasa tentang nanya-nanya gimana keseharian dia menjaga parkiran di tempat yoga itu. Lalu melebar ke cerita dia awal tiba-tiba dia bilang semenjak dia kerja di situlah dia akhirnya bisa menikah. Oh, emang kenapa? Ya, sebelumnya dia pernah kerja jadi tukang tahu bulat di Surabaya. Dan dari cerita dia, pendapatan menjadi pedagang keliling tahu bulat itu sebenarnya cukup besar. Jadi dalam satu hari dia minimal bisa menjual 3.000 tahu bulat dikali 500 sekitar 1.500.000 kan sehari. Untuk yang 750.000-nya dia store kepada pemilik, yang 750.000 lagi 250.000-nya untuk operasional, dan yang 500.000 dibagi dua tuh. Kebetulan dia yang bawa mobilnya, rekannya yang suka goreng-goreng tahu tuh di bak belakang itu juga dapat 250.000. Jadi bagi hasilnya rata gitu. Itu minimal ya, dia bilang bisa aja lebih gitu. Jadi rata-rata kata dia sehari bisa dapat 250.000 sampai 400.000. Jadi kalau dikalikan selama 1 bulan pendapatan dia sekitar 7.500.000 sampai 9 juta. Ya lumayan besar lah ya. Tapi kenapa dia baru bisa menikah setelah menjadi tukang parkir di tempat yoga itu? Jadi dia bilang, bang, dengan gaji sebesar itu masih bujangan, belum punya pasangan, akhirnya setiap harinya uang itu digunakan untuk main judi slot dan narkoba. Ya, dia sampai 3 tahun lamanya dia terbelenggu oleh judi slot dan narkoba. Dengan penghasilan yang cukup besar itu, habis tak bertuan, tak bisa ditabung, hanya menguap sehari-harinya untuk digunakan main judi slot dan memakai narkoba. Sampai akhirnya dia ngerasa lelah. Kok dengan pendapatan dia sebesar itu nggak ada spesial pun yang bisa dia tabung gitu. Jadi dia bekerja hanya untuk memberikan keuntungan kepada pengedar narkoba dan bisnis judi slot itu. Nah, dia memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Butuh 3 bulan
masa transisi dari dia kecanduan sampai bisa sembuh itu jadi butuh 3 bulan, nggak bisa bekerja karena ya kondisinya sakit-sakit ya, demam. Bagaimana dia melawan rasa keinginan untuk menggunakan lagi narkoba itu, dia lawan. Jadi ditambah lagi kan nggak punya uang ya, dia bilang itu selama tidak bisa menggunakan narkoba itu dia merasa kesakitan dan membutuhkan 3 bulan untuk benar-benar normal dan ngerasa bisa untuk mencari uang lagi. Nah, selama 3 bulan itu, ini sih kalau menurut gue ada campur tangan Tuhan lah ya. Ada tangan Tuhan yang ikut membantu dia bisa keluar dari gangguan untuk menggunakan narkoba lagi. Jadi selama masa transisi penyembuhan itu, secara tiba-tiba dia kenalan dengan seorang wanita, pekerjaannya OB di sebuah perusahaan, menyayangi dia, terus ikut membantu dia dalam masa penyembuhan itu. Dia dirawat, dia dikoskan oleh sang pacar, sang wanita ini dengan biaya gaji si pacarnya ini dari hasil bekerja sebagai OB. Itu kenapa gue bilang bahwa ini ada campur tangan Tuhan, karena dia juga merasa di saat gue gak punya kerjaan, di saat gue harus masa transisi penyembuhan dari kecanduan narkoba, ada wanita yang dengan sabarnya, dengan uletnya, dengan giginya ikut merawat dia, menolong dia, mendampingi dia, dan menyayangi dia untuk bisa segera lekas sembuh dari kecanduan narkoba. Dan akhirnya, singkat cerita, si abang-abang tukang parkir ini pun sembuh dan bisa kembali normal, menjalani aktivitas, ngerasa sudah tidak lagi ada keinginan untuk memakai barang haram narkoba itu. Nah, setelah dia berunding dengan pasangannya atas saran wanita baik hati itu, carilah pekerjaan yang cukup untuk makan sehari-hari saja. Jadi agar penghasilan itu tidak membuat dia mampu membeli narkoba lagi. Jadi ya udah, kebetulan dari gak lama dia berunding dengan pasangannya itu, datanglah teman yang menawari untuk menjadi tukang parkir di tempat yoga itu. Nah, sebelum lanjut, di awal cerita si tukang parkir itu bilang bahwa disinilah, di pekerjaan inilah sebagai tukang parkir dia akhirnya bisa menikah, berani menikah. Dan bukan hanya itu, keajaiban laginya adalah bekerja sebagai tukang parkir selama 1,5 tahun itu sudah dia dan pasangannya sudah bisa membeli rumah seharga 100 juta di daerah Serang, Banten. Karena si abang tukang parkir ini aslinya adalah orang Serang, Banten. Nah, jadi inilah hijrah ke Jakarta, merantau ke Jakarta, mencari pekerjaan di Jakarta. Kok bisa gitu loh, seorang tukang parkir berpasangan dengan seorang wanita yang pekerjaannya OB dalam 1,5 tahun bisa membeli rumah seharga 100 juta, bisa menikah dengan pesta pernikahan yang sederhana, entah itu biayanya berapa, saya juga nggak tahu.
tapi cukup ajaib. Dalam 1,5 tahun mereka sudah bisa membeli rumah seharga 100 juta. Jadi ceritanya begini, dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu sehingga mereka berdua bisa membeli rumah. Jadi di tempat yoga itu dia dapat gaji dari pemilik yoga, dari pemilik gedung yoga. Entah berapa gajinya, saya pun nggak nanya ya, karena nggak, kurang etis lah, kurang sopan lah untuk menanyakan berapa sih gaji dia di menjadi seorang tukang parkir di tempat guru yoga, di tempat les latihan yoga itu. Saya nggak berani nanya ya, paling bisa kita takar lah, nggak cukup besar juga untuk bisa membeli rumah seharga 100 juta dalam 1,5 tahun gitu. Nah jadi cerita keajaiban itu berawal dari ketika dia sudah 1 tahun bekerja, dia dapat THR. Wah, dia bilang kepada istrinya, ini sudah cukup untuk menikah gitu kan dari THR itu. Ditambah lagi ketika mendapat THR dari perusahaannya, dari tempat yoga itu kan ada member-member yoga ya, yang udah pasti orang-orang kaya lah, karena dia bilang untuk iuran yoga di tempat itu per bulannya bisa mencapai 6 juta sampai 9 juta. Kalau bukan orang kaya ya ngapain ya namanya untuk sehat, untuk menjaga kebugaran tubuh, untuk membentuk tubuh, ya tinggal olahraga jalan kaki atau lari aja udah bisa sehat gitu kan ya. Mungkin karena member-member ini orang-orang yang kelebihan uang, jadi mau mengeluarkan iuran 9 juta untuk latihan yoga. Nah jadi waktu lebaran mendapat THR dari perusahaan, dia pun mendapatkan THR juga dari para member ini gitu. Kenapa para member ini seperti ada konektivitas kepada si abang-abang tukang parkir ini? Jadi lokasinya, cara dia bekerja menjadi tukang parkir itu tidak hanya mengatur area parkirannya, tapi karena lahannya kecil, itu hanya cukup 6 mobil. Jadi setiap member yang datang itu pasti nitipin kunci mobilnya gitu ke si abang tukang parkir ini. Nah, semua member lah datang kasih kunci mobil. Lama kelamaan kan timbullah rasa percaya diri. Maksud saya timbullah rasa percaya gitu, rasa senang para member ini karena si abang tukang parkir ini menjaga mobilnya kan, menjaga keamanan si mobilnya gitu. Jadi abang tukang parkirnya bisa dipercaya, jujur gitu. Setiap kali dikasih kunci mobil ya nggak ada barang yang hilang gitu, nggak ada sesuatu yang merugikan untuk para si member. Jadi ketika lebaran ya para member yoga ini juga ikut memberikan THR yang setelah dikumpulkan, katanya dari THR di luar THR dari perusahaan, dihitung-hitung dia bisa mendapatkan sampai 15 juta rupiah. Nah itulah yang akhirnya membuat dia berani untuk menikah dari uang THR yang diberikan oleh para member itu. Luar biasa sih ya. Berarti kan itulah yang saya suka dari kota Jakarta. Karena orang-orang kayanya kalau udah percaya sama kita, kalau udah memberi tips tuh emang di luar akal sehat kita sih. Kadang gue ngalamin tuh waktu jadi supir driver online ya di Gokar dengan tarif 10.000. Kalau dijemput orang kaya nih, dia ngasih tipsnya 50.000, 100.000 gitu. Padahal jarak argonya cuma 10.000 sampai 20.000. Tipsnya bisa 10 kali lipat dia ngasihnya gitu kan. Itu yang saya suka di kota Jakarta. Yang saya suka dari orang-orang kaya di kota Jakarta. Kalau udah ngasih tips,
Kalau udah ngasih uang lebih itu nggak kira-kira gitu. Nah itu yang dialami oleh abang tukang parkir itu. Dari kejujuran dia menjaga mobil-mobil para member, dia bisa mendapatkan THR 15 juta rupiah. Dipakailah untuk biaya menikah. Nah, dia ngasih tahu dong, ngumumin dong karena ngerasa sudah dekat dengan para member yoga itu, dia kasih undangan, dia sebarin undangan ke para member yoga nih bahwa saya mau menikah gitu kan. Mendengar itu, para member yoga kembali memberikan uang untuk biaya pernikahan si abang tukang parkir ini. And you know what? Setelah dikumpul-kumpul dana dari untuk membantu biaya pernikahan mereka itu bisa mencapai 50 juta rupiah. Yang akhirnya digabung-gabung dengan THR, digabung dengan pendapatan dia yang dia dapat dari perusahaan tergolong utuh ya, karena dia bilang sistem parkiran di tempat itu seperti valet gitu. Jadi lu gue gaji sebagai tukang parkir di sini, tapi lahan parkiran itu sistemnya store ke pemilik gedung gitu. Jadi ya dalam satu hari dia dapat berapa, ya dia setor kan, misal taruhlah setoran parkir 50.000, dan dia bisa mungkin dari parkiran bisa mendapat sehari ditambah tips ya, sehari bisa dapat 100.000 sampai 150.000. Berarti kan kelebihannya banyak sekali ya, belum lagi gaji utuh dari perusahaan yang lumayan gede ya. Dia kumpulin setelah pernikahan itu bisa mendapatkan total uang yang dia miliki 100 juta. Jadi itulah rahasianya kenapa dalam 1,5 tahun dia bisa membeli rumah seharga 100 juta. Jadi intinya bekerja itu jangan fokus pada nilai uangnya, tapi fokuslah pada kebaikan-kebaikan orang di sekitar pekerjaan kita. Ya kan istilahnya, itulah yang menambah pendapatan kita menjadi berlebih gitu kan, dari kebaikan orang di sekitar pekerjaan kita itu. Itulah yang membuat si abang tukang parkir ini mendapatkan pendapatan lebih dari profesinya gitu kan. Ya kalau secara akal sehat, kalau dari pendapatan bersih hanya menjadi tukang parkir kan cukup lama ya untuk bisa mengumpulkan 100 juta. Tapi dari kebaikan dia menjadi seorang juru parkir yang dipercaya, bisa menjaga barang mewah milik para member, orang-orang yang datang ke tempat itu, ya akhirnya dia mendapatkan berkah dan rezeki tambahan di luar profesinya dia. Jadi itu menurut gue sangat inspiratif. Sebisa mungkin apapun profesi kita, jangan terlalu fokus pada nilai pendapatan kita, tapi tanamkan juga nilai-nilai kebaikan kepada orang-orang di sekitar pekerjaan kita. Siapa tahu itu menjadi tambahan rezeki buat kita. Ya, semoga ini bisa menginspirasi kita semua untuk berani terus melangkah maju ke depan. Nggak boleh putus asa, apalagi sampai berdiam diri merenungi nasib, karena kesempatan itu, rezeki itu tidak bisa dinilai hanya dengan nilai uang, tapi kebaikan kita, kejujuran kita itu menjadi rezeki dan nilai plus tersendiri untuk masa depan kita. Thank you.